Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki ibadah di Minggu 11 Juli 2021. Kicauan burung cendrawasih di kejauhan bumi Papua mengajak kita semua memasuki dan menjalani hari Minggu ini dengan penuh semangat. Seakan-akan menyerukan ajakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita bersukacita bersama dengan alam untuk memuliakan Tuhan. Alam raya, mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Puji Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Selamat dunia. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Mari puji Dia, penolong yang setia. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendasarkan ibadah dalam rangka Bulan Budaya GKI Kuitang tahun 2021 ini terjadi dengan pertolongan kepada kita di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sekarang dan selamanya. Saudaraku, pada minggu kedua bulan budaya ini, secara khusus kita akan bersama-sama belajar dari burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan satwa endemik di Papua. Secara etimologi, cendrawasih adalah dari kata cendra, atau dewa-dewi, bulan dan wasi yang memiliki arti wakil atau utusan. Jadi cendrawasih artinya utusan dewa-dewi bulan. Burung cendrawasih diyakini membawa kesejahteraan secara nyata kepada masyarakat Papua, khususnya mereka yang berada di wilayah Mingrei Arfak. Bukan sembarang orang yang bisa menggunakan mahkota dari bulu burung cendrawasih.
keagungan dari burung cendrawasih menjadi simbol untuk para tokoh adat dan kepala suku di Papua. Kepala suku inilah yang berhak menggunakan mahkota berhiaskan bulu burung cendrawasih. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka kita akan menggumuli tema belajar dari burung cendrawasih menjadi wakil Allah dengan menyatakan hal yang benar. Melalui tema ini, kita hendak belajar agar mendengar dan melakukan firman Allah secara benar, sebab kita adalah utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Mari kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dibacakan dengan bahasa Papua. Sieman seren, kang kere mambesak irwai burbaim robasia ingobena. Kang kenem yena beariarias dafdi faro. Ingofar ingofur frarario manseren rosuk ine besiper. Rofandu bekiker araren bebe fandu mana napes. Kang kenem mambesak idif. Ingofa ingofier ingosodo biena. Imbape ka ingobedi ingo karem payayum mado. Mambesaki monda bapenari ingo barias kadaun benaba. Inggana jaro marasisen ingo benama ingo fakman. Asyor ser berarya ingo isof karem fararior benarodo. Mambesak irwai monda besyakwar. Ingo fawi ingo fokuker sasarma ananjar. Ingor saswarbedi sie manseren insawapios ararerma faba ingo bena. Ingo rarwar fakman ingo fa ingoman fadadu kang kenembero ris ingo nena. Ingo isoine sie manseren pamperma be kufior ingo fa insama inggak be manfaria be au. Ros non manseren Yesus Kristus inggo faser nadirin ini.
Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan akan kasih dan pengampunannya itu melalui Mazmur 116 ayat 5 hingga 7 yang demikian katanya. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika hidupku bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu, Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Pengampunan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami, ya Tuhan. Oleh karena itu kami rindu untuk selalu dapat melihat terang-Mu, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami, agar kami dapat memahami dan memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami dapat menjadi alat saksi-Mu di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amos 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilincah-tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos,
Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai, Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan, sesungguhnya keselamatan padanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. dan keadilan akan menjenguk dari langit, Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. dan negeri kita akan memberi hasilnya, Keadilan akan berjalan di hadapannya. dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bacaan kedua diambil dari surat Efesus 1 ayat 3 sampai 14 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil terambil dari Markus 6 ayat 14 sampai ayat 29. Demikian Tuhan bersabda. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia.
Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang jika mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripada aku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia dalam mereka yang membaca, merenungkan firman Allah dalam hidupnya dari hari ke hari. Haleluya. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah belajar dari burung cendrawasih menjadi wakil Allah dengan menyatakan hal yang benar. Saudara, saya ingat sekali satu peristiwa terjadi dalam pengalaman pelayanan saya. Ketika itu jam menunjukkan pukul 10.30, saya berada di sebuah ruangan bersama-sama dengan teman-teman di ruangan yang berukuran 6x7 meter. Dalam ruangan itu bukan saja kami, tetapi juga ada orang lain yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Sementara di luar dari ruangan itu saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang tidak saya kenal. Tujuan kami datang di sana adalah karena kami diminta untuk tidak boleh beribadah di lingkungan tersebut. Lalu yang terjadi adalah dengan banyaknya orang ini, situasi semakin tidak menentu. Lalu kami terus berada dalam ruangan itu ingin mempercakapkan hal tersebut. Di tengah-tengah pertemuan itu ada salah seorang tetangga yang saya kenal baik. Orangnya juga cukup ramah dengan saya, dan saya sering belanja di warungnya. Tetapi di luar dari dugaan saya, beliaulah yang berteriak kepada kami dan juga kepada semua orang, sambil menunjuk-nunjukkan tangannya ke arah kami dan berkata demikian, parang saja orang-orang itu, parang saja mereka.
Ketika beliau berkata-kata demikian dengan teriakannya, saya terus memandang kepada dia dan ada rasa keheranan yang muncul di hati saya. Apakah ini sebuah mimpi bagi saya di siang hari ini? Ternyata tidak, saudara-saudara, itu sebuah fakta. Lalu dalam situasi yang semakin tegang, kami harus dikawal ketat dan dibawa keluar dari ruangan itu dan kami diantar pulang, saudara. Ini adalah salah satu pergumulan saya ketika itu bersama-sama dengan jemaat pada saat kami sedang beribadah dan melayani, saudara. Saudara, peristiwa ini terjadi mengingatkan saya bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang percaya dalam hidup melakukan kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, kita tidak selalu akan disambut dengan sukacita dan bahagia, tidak selalu disambut dengan tepuk tangan dan ria gembira, saudara. Mungkin saja saudara melakukan sesuatu hal yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu akan dibenci oleh orang. Bapak Ibu akan dihina, ditolak, dikatai, dan dianggap orang yang aneh. Mungkin itu engkau alami di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah relasi sosialmu, hidup bersama dengan orang lain. Mungkin engkau sedang mengalami hal itu. Tapi izinkan saya untuk berkata kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, jangan pernah cemas, jangan pernah mundur dalam hidup ini untuk terus menyatakan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Saudara, saya mengatakan hal ini oleh karena apa? Teks firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sedang memberitahukan kepada kita tentang hal tersebut. Kita membaca firman Tuhan hari ini yang menunjukkan kepada kita satu peristiwa yang besar terjadi saat itu, yaitu Herodes memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapa itu Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang pengkhotbah yang besar, seorang pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan, seorang yang memiliki karakteristik yang baik, seorang yang memiliki karakter hidup yang juga dapat dipercaya, karakter yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama yang lain. Dia tidak pernah mundur dalam pekerjaan Tuhan. Dia berani menegur yang salah dan menegakkan yang benar di tengah-tengah kehidupan pelayanannya pada masa itu. Tetapi ketika Herodes melakukan satu tindakan kesalahan, mengambil istri dari saudaranya, yaitu Herodias, istri Filipus, Yohanes Pembaptis menegurnya. Lalu teks yang kita baca memberitahukan kepada kita bagaimana Herodes memenjarakan dia dan Herodes harus memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Herodes ketika memutuskan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, Herodes mengalami dilema yang besar, sebuah perasaan yang tidak gampang bagi dia. Mengapa? Karena di satu sisi dia menghormati Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang benar, abdi Allah. Tetapi di sisi yang lain, Herodes harus memenuhi janjinya kepada putri dari Herodias ketika ulang tahunnya saat itu. Saudara, kisah yang kita baca ini justru dengan jelas memberitahukan kepada kita hal tersebut. Seorang penulis yang bernama Nicole Robertson, beliau mengatakan begini. Ada perasaan dilematis yang dialami Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Di satu sisi Herodes menghormati Yohanes sebagai abdi dan nabi Allah. Tetapi di sisi yang lain ia bingung atas apa yang harus dilakukan atas tujuan terkenal jahat dari istrinya tersebut. Ada satu perasaan yang tidak gampang bagi Herodes. Ia ingin menjaga dan melindungi Yohanes karena orang benar. Tapi di sisi yang lain, dia juga harus memenuhi janjinya kepada putri dari Herodes itu tersebut. Lalu kita tahu tindakan yang dilakukan oleh Herodes adalah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, Herodes mengalami perasaan yang tidak gampang. Perasaan tertekan, perasaan bergumul luar biasa. Mari kita lihat ayatnya, di mana hal itu tercatat. Di ayat 20. Di ayat 20 dari Markus pasal 6, di situ di bagian bawah dikatakan demikian. Tetapi apabila ia, Herodes, mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Hatinya selalu terombang-ambing. Seperti air di laut
terus-menerus. Saudara, di dalam bahasa Yunani, istilah ini dicatat dengan kata fobia. Fobia itu adalah ketakutan. Di dalam hati Herodes itu ada semacam satu ketakutan yang besar. Sebuah teror, seperti sebuah teror yang sedang masuk menghantui batin dan jiwanya. Yaitu ketika ia mendengarkan Yohanes. Atas apa yang Yohanes sedang bicarakan. Kebenaran firman Allah yang disampaikan. Hati Herodes selalu seperti diteror terus-menerus. Sehingga dia tidak mampu untuk dapat meninggalkan atau menolak Yohanes Pembaptis. Meskipun dia tahu Yohanes menegurnya dengan demikian keras. Tetapi demi memenuhi hasrat dari istrinya lewat putrinya itu, maka tangan Herodes kembali berlumuran darah kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara sekalian, perasaan dilematis ini atau perasaan takut ini perasaan yang kontinu. Perasaan yang terus-menerus meneror Yohanes Pembaptis. Mengapa? Sebab perasaan yang meneror Herodes terus-menerus. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis adalah seorang yang nabi Allah. Seorang yang melakukan hal yang benar. Menyatakan hal yang benar. Yaitu yang datang dari Tuhan. Sehingga Herodes mengalami kesulitan di dalam hidupnya secara khusus lewat nuraninya itu, saudara. Saudara-saudara sekalian, saya pikir kita memahami hal ini dengan baik. Bahwa ketika engkau dan saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, ketika engkau dan saya menyatakan hal-hal yang benar, dan engkau dan saya juga tahu bahwa tidak semua orang akan menyambut kita dengan sukacita. Tetapi jangan lupa bahwa kebenaran Allah yang engkau dan saya nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa kebenaran itu akan menjadi pedang. Terus-menerus akan meneror hati dari setiap orang yang menolak kebenaran dan kehendak Allah. Tuhan akan memakai kebenaran itu menggelisahkan orang tersebut siang dan malam sampai orang tersebut harus mengakui dan takluk kepada Allah yang kita muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Itulah sebabnya saya kira Bapak Ibu dan saya, kita tidak perlu takut atau khawatir ketika kita sedang menyatakan hal-hal yang benar. Saudara, saya ingat peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel datang menghadap Allah, mereka begitu takut dan gentar. Mereka tidak mampu untuk menghadap kepada Allah. Dan mereka mengatakan kepada Musa, engkaulah yang pergi menghadap Allah. Kenapa bangsa Israel demikian takut? Sebab Tuhan Allah yang benar itu hadir di tengah-tengah mereka dan ingin berbicara dan menyapa mereka. Saudara, hati yang takut, hati yang diteror dengan kebenaran-kebenaran Tuhan Allah. Acap kali Tuhan sengaja izinkan itu untuk dapat membuat seseorang agar bisa menyadari ada kebenaran Allah dan ada Allah yang hidup lebih besar dari siapapun. Saudara, ketika Adam berbuat dosa, dia bersembunyi di semak-semak, ketakutan untuk melihat Allah yang datang. Lalu di sana Adam berkata demikian, ketika aku mendengar engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, hati manusia ini akan terus diteror dengan rasa takut terhadap kehadiran dan kebenaran Allah. Ketika di mana kebenaran Allah itu diwartakan, dinyatakan, dipublikasikan, dan dikerjakan, maka kebenaran itu akan meneror setiap hati yang menolak, setiap hati yang menyangkalnya, setiap hati yang tidak menyukai kebenaran Tuhan Allah itu sendiri, saudara. Saudara-saudara sekalian, saya kira Bapak Ibu dan saya paham hal ini. Itulah sebabnya di dalam perjalanan kita,
sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh lagi tawar hati, kita tidak boleh lagi undur, tidak boleh lagi kecewa, bahkan malu di dalam menyatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat, sesuai dengan kehendak Allah, saudara. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus berada dalam pelayanan, orang-orang Farisi datang dan berkata kepadanya, "Gambar siapakah ini? Persembahan untuk kami persembahkan kepada Kaisar." Pajak maksudnya. Lalu Tuhan Yesus menyuruh kepada mereka membawa keping itu, uang itu, dan menanyakan, "Gambar siapakah ini?" Lalu dia berkata kepada mereka, "Jika ini adalah gambar Kaisar, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah kepada Allah." Tuhan Yesus dalam perjalanannya juga, dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah mundur, menyatakan hal yang benar di tengah-tengah hal-hal yang tidak benar itu sendiri. Berbagai langkah cara dipakai oleh ahli Taurat dan orang Farisi, ingin menjerumuskan dia, ingin menjebak dia. Namun Tuhan Yesus tetap menyatakan hal yang benar di atas yang benar. Salah, tetaplah salah, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan dan pelayanan kita, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, inilah tantangan yang paling besar tengah-tengah hidup kita sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Manakala engkau diperhadapkan pada pilihan untuk menyatakan hal yang benar, nyatakanlah hal itu dengan tegas, dengan benar, dengan yakin, meski ada beragam resiko yang kau dan saya akan alami. Tapi ketahuilah bahwa kebenaran Allah yang kau dan saya nyatakan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memakai hal yang benar ini, kebenarannya itu, untuk terus menggelisahkan hati orang yang menolak kebenaran Allah, agar kembali kepada Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita muliakan. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam perjalanan kita sebagai umat Tuhan, hal ini patut kita lakukan, kita teladani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu, barang siapa melakukan hal yang benar, barang siapa menyatakan hal yang benar di tengah-tengah perjuangan hidupnya, maka dia akan memperoleh hasil yang baik dari Tuhan yang memimpin dan menuntunnya. Saudara, di dalam perjalanan saya di masa kecil sampai dengan saya berangkat studi ke Malang, waktu di Papua, saya menyaksikan hal-hal ini dari ayah saya yang juga melayani di gereja. Beliau seorang pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan, meski tidak berpendidikan sekolah teologi dengan baik. Beliau melayani di kampung-kampung, di desa-desa. Saya menyaksikan bagaimana beliau satu waktu diludahi, dicaci maki di depan banyak orang. Bahkan ada orang yang sempat mengambil bangku, ingin melempar beliau dengan bangkunya karena begitu emosi. Tapi saya justru menyaksikan ayah saya dengan tenang, terdiam, hanya memandang kepada dia, tidak bertindak apapun. Dan akhir cerita dari situ, akhir kisah dari sana saya lihat, orang tersebut justru datang merangkul ayah saya, minta maaf, dan mereka jauh lebih baik. Saudara, jangan pernah khawatir dengan kebenaran-kebenaran yang kau dan saya nyatakan. Itu identitas kita, itu jati diri kita, itu hidup kita, dan itu adalah anugerah Allah. Kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak kebenaran. Karena itu wajib, patut, dan layak kita menyatakannya dimanapun dan kapanpun. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, kiranya Tuhan memakai firman-Nya, menjadikan engkau dan saya pribadi yang menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Seperti burung cendrawasih dari Papua memiliki warna yang begitu indah, dengan suara yang begitu elok dan memiliki ciri khas. Demikian pula kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki keindahan
karakteristik yang baik, yang berkenan di hati Tuhan, datang dari Tuhan, maka kita wajib untuk dapat menyatakannya. Kiranya Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Jadilah teladan dalam tindakanmu, juga dalam tiap perkataanmu. Hendaklah kamu bersahaja, jangan dirimu tak tahu, rendahkanlah dirimu selalu. Ingatlah selalu Yesus mengajarkan dalam menjalankan tanggung jawabmu. Janganlah ingin berkuasa atau juga memerintah, dan jadilah pelayan sejati. Dan jadilah pelayan sejati. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk lawatan dan penyertaan Tuhan untuk ibadah di GKI Kuitang dan juga gereja-gereja lain yang terjadi pada minggu ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehadiran-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu yang baik. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kelanjutan hidup dari kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami mengucap syukur juga bahwa lewat kehadiran-Mu, Engkau memakai hamba-hamba-Mu,
para pelayan-pelayan Tuhan, pengerja-pengerja di gereja Tuhan, baik online, offline, dan juga mereka yang live streaming. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kesempatan ini juga kami terus memohon belas kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik mereka yang termasuk ODP, PDP, dan juga pasien COVID. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Tengah-tengah sakit yang dijalani ini, ada harapan dan kerinduan untuk lepas dari penyakit ini. Mari Bapa, nyatakan kuasa-Mu, kelepasan dan kesembuhan atas mereka. Kami mohon Tuhan berkarya dan Tuhan membimbing dan menuntun mereka. Bapa, terima kasih banyak. Situasi pandemik yang tak kunjung selesai ini terus menjadi momok yang menakutkan bagi kami semua dan dunia ini. Tapi lebih daripada itu kami tahu bahwa Tuhan kami lebih hidup, berkuasa, ada dan menjaga dan mengawasi, menolong kami. Bagi keluarga yang kehilangan kerabat, anak, saudara, suami, istri, famili, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka di pekan-pekan ini yang sudah dilalui dan akan dijalani. Pada kesempatan ini juga kami terus memohon Tuhan kiranya memberkati pemerintah pusat dan daerah dalam sinergitasnya bersama dengan rakyat. Kami bahu-membahu tolong menolong untuk boleh menyelesaikan masalah ini, pandemik ini dengan baik. Bekerja sama, mematuhi seluruh instruksi, arahan dari pemerintah, agar kami boleh bersama-sama melewati masa yang kelam ini dalam hidup kami, berbangsa dan bernegara, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, kami terus memohon juga, Tuhan kiranya memberkati para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan juga peralatan yang dipakai di sana, di laboratorium, tenaga-tenaga yang bekerja di sana. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga proses mereka di sana pun juga mereka boleh lewati dengan baik, Bapak. Kami berdoa juga buat pasangan atau keluarga mereka, orang tua mereka yang menanti dengan penuh harap bahwa orang yang mereka kasih dalam tugas tanggung jawab ini akan kembali dengan sehat dan dalam keadaan selamat. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih. Kami juga datang berdoa untuk seluruh para pengusaha, buruh, tukang ojek, sopir angkot, pedagang kaki lima, bahkan juga profesi-profesi yang lain yang sedang terdampak pandemik ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan memberikan kepada mereka keyakinan yang teguh bahwa Tuhan ada dan akan menyembuhkan dan melepaskan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kesempatan ini kami tak lupa berdoa untuk renovasi gedung gereja GKI Kuitang. Tuhan memberkati dana yang dibutuhkan, pekerja yang akan bekerja dan terus bekerja. Tuhan juga yang memberikan kepada mereka kesehatan yang baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami terus memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan untuk seluruh proses yang sedang berjalan ini. Bapak, inilah doa-doa kami yang sungguh kami bawa jauh dari sempurna. Namun kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, inilah kesaksian firman Tuhan di dalam surat Roma 12 ayat pertama yang mendasari persembahan kita. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hari ini, Minggu 11 Juli 2021, akan ada 2 kantong persembahan, yaitu kantong pertama berwarna hitam untuk pelayanan umum gerejawi, dan kantong kedua berwarna merah untuk pemugaran gedung gereja GKI Kuitang. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Keesaan 376, Ingatlah, Ingatlah. Ingatlah,
syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahan. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatku. Pujilah Anak Allah yang kudus ini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, bahkan di tengah badai COVID yang sedang melanda ini, kami ingin tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, atas pertolongan dan penyertaan-Mu kepada kami. Pakailah Tuhan persembahan kami ini untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Berkatilah juga semua orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tarian burung cendrawasih mengingatkan dan mengajak kita untuk menari bersama gerak langkah penegakan kebenaran dan keadilan.
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama, Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.